Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hernelia dengan NIM S1S1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Komputer Visi yang diampu oleh Bapak Adha Masur Sajia. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana mendeteksi dan mengenali wajah. Nah, setelah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kelima dari mata kuliah komputer visi itu sendiri, di mana kita sudah sampai pada tahap bagaimana caranya kita mendeteksi dan mengenali wajah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa komputer visi ini membuat banyak tugas yang terdengar sangat futuristik, karena sesuatu yang kayak sangat sepertinya tidak mungkin, tetapi mungkin untuk dilakukan oleh komputer vision sendiri, di mana dua tugas tersebut adalah bagaimana kita mendeteksi wajah, di mana dia menemukan wajah dalam sebuah gambar, dan pengenalan wajah, di mana kalau pengenalan wajah itu mengidentifikasi wajah sebagai orang tertentu. Nah, jadi deteksi dan pengenalan itu sesuatu yang berbeda. Deteksi dia itu mencari di dalam sebuah kamera misalnya apakah ada wajah atau tidak ada. Tapi kalau pengenalan itu dia melihat wajah tersebut dan dia mengenali apa ini wajah siapa, seperti itu. Di mana OpenCV juga ini mengimplementasikan beberapa algoritma, di mana yang pertama itu untuk mendeteksi, kedua untuk pengenalan wajah seperti yang saya jelaskan baru saja. Nah, ini memiliki aplikasi dalam berbagai konteks dan nyata, dari keamanan hingga hiburan. Kenapa saya bilang begini? Karena kalau misalnya pengenalan wajah itu kalau sekarang itu pasti kita akan memakai pengenalan wajah untuk yang namanya absensi di kantor-kantor yang sudah berteknologi maju. Nah, di bab ini memperkenalkan juga beberapa fungsi deteksi dan pengenalan wajah dari OpenCV, beserta berkas data yang mendefinisikan jenis objek yang dapat dilacak. Nah, secara khusus kita melihat pada pengklasifikasian Cascade HR yang menganalisis kontras antara wilayah gambar yang berdekatan untuk menentukan apakah sebuah gambar atau subgambar sesuai dengan jenis yang dikenal. Nah, di mana di sini juga kita mempertimbangkan bagaimana sih menggabungkan beberapa pengklasifikasi Cascade HR dalam sebuah hierarki sehingga satu pengklasifikasi mengidentifikasi wilayah induk. Nah, tujuannya itu untuk wajah. Nah, pengklasifikasian lain mengidentifikasi wilayah anaknya seperti mata. Kalau induk itu berarti wajah, tapi kalau wilayah anak itu seperti mata, hidung, dan lain-lain. Di mana kita juga bisa menyentuh subjek sederhana yang persegi panjang dengan menggambar, menyalin, dan mengubah ukuran wilayah gambar yang berbentuk persegi panjang. Di mana kita bisa melakukan manipulasi sederhana pada wilayah gambar yang sedang kita lacak. Nah, kemudian secara keseluruhan di sini nanti kita akan membahas topik-topik yang pertama memahami HR Cascade. Kemudian yang kedua menemukan HR Cascade Prelati yang disertakan dengan OpenCV di mana termasuk juga deteksi wajah. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan HR Cascade untuk mendeteksi wajah dalam gambar diam dan video. Kemudian selanjutnya ada mengumpulkan gambar untuk melatih dan menguji pengenalan wajah. Kemudian menggunakan beberapa algoritma pengenalan wajah yang berbeda seperti Eigenface, Fisher Face, dan juga Local Binary Pattern Histogram atau LBPHS. Nah, selanjutnya itu menyalin wilayah persegi panjang dari satu gambar ke gambar lain dengan atau tanpa masker atau kayak wajahnya itu tidak tertutupi apapun. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan kamera kedalaman untuk membedakan antara wajah dan latar belakang berdasarkan kedalaman. Selanjutnya yaitu menukar wajah dua orang dalam aplikasi interaktif. Nah, kita langsung saja di technical requirements.
Dimana persyaratan untuk memulai di bab ini yang pertama itu kita harus punya Python, OpenCV dan juga NumPy. Dimana OpenCV ini akan menggunakan modul opsional seperti OpenCV Contrib, dimana dia itu mencakup fungsionalitas untuk pengenalan wajah. Ada juga yang menggunakan OpenCV untuk OpenNI. Nah, ini gunanya untuk menangkap gambar dari kamera. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bagaimana konsep dari HR Cascade sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang mengklasifikasikan objek dan melacak lokasinya, apa sih sebenarnya yang kita harapkan untuk ditentukan? Apa yang membentuk bagian dari objek yang dapat dikenali? Gambar fotografi, bahkan dari webcam. Mungkin mengandung banyak detail untuk dinikmati oleh manusia, tapi detail gambar cenderung tidak stabil terhadap variasi pencahayaan, sudut pandang, jarak pandang, guncangan kamera, dan gangguan digital. Nah, selain itu, perbedaan nyata pada detail fisik itu bisa jadi tidak menarik bagi kita untuk klasifikasi. Di mana Joseph Jose, salah satu penulis buku ini, diajarkan di sekolah bahwa tidak ada dua kepingan salju yang terlihat sama di bawah mikroskop. Nah, maksudnya adalah kemiripan lebih jelas terlihat secara keseluruhan. Oleh karena itu, beberapa cara untuk merangkum detail gambar yang berguna untuk menghasilkan hasil klasifikasi dan pelacakan yang stabil. Di mana ringkasan tersebut disebut fitur. Itulah yang disebut dengan fiturnya. Yang dikatakan diambil dari data gambar. Harus ada jauh lebih sedikit fitur daripada pixel. Jadi pixel itu harus lebih banyak dibandingkan fiturnya. Meskipun setiap pixel mungkin memengaruhi beberapa fitur. Namun sekumpulan fitur direpresentasikan sebagai vektor dan tingkat kemiripan antara dua gambar dapat dievaluasi itu biasanya berdasarkan suatu ukuran jarak antara vektor fitur yang bersesuaian dari gambar tersebut. Nah, selanjutnya fitur mirip HR adalah salah satu jenis fitur yang sering diterapkan untuk deteksi wajah secara real time. Kenapa? Karena fitur ini pertama kali digunakan untuk tujuan tersebut dalam makalah yang berjudul Robust Real-Time Face Detection oleh Paul Viola dan Michael Jones. Nah, di sini bisa kita periksa di link yang diberikan, di mana setiap fitur mirip HR menjelaskan pola kontras di antara daerah gambar yang berdekatan. Misalnya, tepi, titik sudut, dan garis tipis masing-masing menghasilkan jenis fitur tertentu. Nah, beberapa fitur bersifat khas dalam arti bahwa mereka biasanya muncul pada kelas objek tertentu, seperti wajah, tetapi tidak pada objek lain. Fitur khusus ini dapat diatur dalam sebuah hierarki yang disebut cascade, di mana lapisan tertinggi baris fitur dengan keunikan terbesar, di mana memungkinkan sebuah pengklasifikasi dengan cepat menolak subjek yang tidak memiliki fitur tersebut. Nah, untuk subjek tertentu, fitur-fitur tersebut dapat bervariasi tergantung pada skala gambar dan ukuran lingkungan di mana kontras dievaluasi. Nah, yang terakhir ini disebut ukuran jendela, di mana untuk membuat pengklasifikasi cascade HR berskala invarian atau dengan kata lain tangguh terhadap perubahan skala, di mana ukuran jendela dijaga tetap konstan, tetapi gambar diubah skalanya beberapa kali. Dengan demikian, pada suatu tingkat pengubahan skala, ukuran objek seperti wajah dapat cocok dengan ukuran jendela. Bersama-sama, gambar asli dan gambar yang diubah skalanya disebut piramida gambar. Dan setiap level berturut-turut dalam piramida ini adalah gambar yang diubah skalanya menjadi lebih kecil, di mana pada OpenCV menyediakan pengklasifikasi berskala invarian yang dapat dimuat cascade HR dari file XML dalam format tertentu. Nah, secara internal, pengklasifikasi ini mengubah setiap gambar yang diberikan menjadi piramida gambar. Nah, cascade HR sebagaimana
diterapkan di OpenCV, dia itu tidak tahan terhadap perubahan rotasi atau perspektif. Misalnya, wajah terbalik tidak dianggap mirip dengan wajah yang tegak dan wajah yang dilihat dari samping tidak dianggap mirip dengan wajah yang dilihat dari depan. Jadi, dia itu tidak tahan terhadap perspektifnya. Jadi, kalau misalnya kita foto mukanya kita, terus tiba-tiba kita masukkan foto lain dengan mukanya kita yang sama, tapi kita rotasi dengan muka terbalik. Nah, di Cascade HAR ini dia tidak mengenali wajah tersebut, karena dia memang tidak apa ya, tidak cocok untuk perubahan rotasi. Nah, implementasi yang lebih kompleks dan lebih membutuhkan sumber daya dapat meningkatkan ketahanan Cascade HAR terhadap rotasi dengan mempertimbangkan berbagai transformasi gambar serta berbagai ukuran jendela. Namun, kita akan membatasi diri pada implementasinya hanya di OpenCV saja. Nah, selanjutnya bagaimana kita mendapatkan data HAR Cascade, di mana OpenCV ini sudah memberikan sumber kode atau instalasi versi OpenCV 4 yang sudah dikemas, yang biasanya berisi subfolder bernama data HAR Cascade. Nah, kita akan mencoba nanti ya, folder data dari HAR Cascade ini berisi file XML yang dimuat oleh kelas OpenCV yang disebut CV2 Cascade Classifier. Nah, di mana sebuah instance dari kelas ini menafsirkan file XML yang diberikan sebagai HR Cascade, yang menyediakan model deteksi untuk jenis objek tertentu seperti wajah. Nah, CV2 Cascade Classifier dapat mendeteksi jenis objek ini pada gambar apapun. Nah, seperti biasa, kita bisa mendapatkan gambar diam dari sebuah file, atau kita bisa mendapatkan serangkaian frame dari file video atau kamera video. Nah, setelah kita menemukan data haircuts buat direktori tempat lain untuk proyek ini, nah seperti ini penyimpanannya, hair cascade frontal face default atau hair cascade frontal face alt atau hair cascade A. Untuk penamaan filenya seperti itu. Nah, seperti namanya itu cascade ini digunakan untuk melacak wajah dan mata. Nah, di mana kita memerlukan pandangan frontal dan tegak dari subjek. Nah, di mana kita akan menggunakan nanti saat membangun direktori wajah. Misalnya kita penasaran tentang bagaimana file cascade ini dibuat. Nah, kita bisa menemukan lebih banyak informasi dalam buku-buku ini. Selanjutnya bagaimana kita menggunakan OpenCV untuk menampilkan deteksi wajah. Nah, dengan CV2 Cascade Classifier tidak banyak perbedaan apakah kita melakukan deteksi wajah pada gambar diam atau umpan video. Yang terakhir hanyalah versi berurutan dari yang pertama. Nah, versi yang pertama yaitu deteksi wajah pada video hanyalah deteksi wajah yang diterapkan pada setiap frame. Di mana tentu saja dengan teknik yang lebih canggih akan mungkin untuk melacak wajah yang terdeteksi secara terus-menerus di beberapa frame dan menentukan bahwa wajah tersebut adalah wajah yang sama di setiap frame. Tapi untuk mengetahui bahwa pendekatan berurutan dasar juga berhasil, mari kita lanjutkan mendeteksi beberapa wajah. Jadi kita akan mencoba melakukan kode di sini sehingga nanti akan menampilkan seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu kode-kodenya, lalu saya akan mengcoding sendiri. Yang pertama yaitu melakukan deteksi wajah pada gambar diam atau atau video atau gambar. Yang dimana cara pertama dan paling dasar untuk melakukan deteksi wajah adalah dengan memuat gambar dan mendeteksi wajah di dalamnya untuk membuat hasilnya lebih bermakna secara visual. Dimana kita akan menggambar kotak di sekitar wajah pada gambar asli, mengingat bahwa misalnya itu pendeteksi wajah pasti dirancang untuk wajah yang tegak dan menghadap ke depan. Di mana di sini kita akan menggunakan gambar barisan orang, khususnya kalau di sini itu para penebang kayu. Namun nanti di kode saya akan menggunakan foto KKN saya. Di mana ini adalah kodenya.
Import CV seperti biasa karena merupakan library dari komputer viz itu sendiri. Setelah itu untuk bagian nah, ini kode dari face cascade sama dengan cv2.cascade classifier. Nah, ini adalah kita mendeklarasikan variabel face cascade yang merupakan objek cascade classifier yang memuat cascade untuk deteksi wajahnya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kode img sama dengan cv2imred. Di sini kita memuat file gambar dengan cv2imred dan mengubahnya menjadi skala abu-abu karena cascade classifier mengharapkan gambar dalam skala abu-abu. Nah, kemudian langkah berikutnya ada namanya face cascade detect multiscale, yaitu tempat kita melakukan deteksi wajah yang sebenarnya. Nah, parameter dari detect multiscale termasuk scale vector dan min neighbors. Argumen scale vector yang sebaiknya lebih besar dari 1.0 menentukan rasio pengecilan gambar pada setiap iterasi proses deteksi wajah. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, dalam bagian konseptualisasi cascade HR, pengecilan ini dimaksudkan untuk mencapai invarian skala dengan menyesuaikan berbagai ukuran wajah ke ukuran jendela, di mana argumen main neighbors adalah jumlah minimum yang deteksi yang tumpang tindih, di mana kita memerlukan hasil deteksi itu supaya bisa dipertahankan. Nah, biasanya kita mengharapkan wajah yang dapat terdeteksi pada beberapa jendela yang saling tumpang tindih. Dan jumlah deteksi yang tumpang tindih itu biasanya lebih besar membuat kita lebih yakin bahwa wajah yang terdeteksi benar-benar merupakan wajah, di mana nilai yang dikembalikan dari operasi deteksi adalah daftar tupel yang merepresentasikan persegi panjang wajah, di mana fungsi CV2 rectangle dari OpenCV yaitu memungkinkan kita menggambar persegi panjang pada koordinat yang ditentukan, di mana X dan Y mewakili koordinat kiri dan atas, sedangkan W dan H mewakili lebar dan tinggi persegi panjang wajah, di mana kita menggambar persegi panjang berwarna biru di sekitar semua wajah yang kita temukan dengan melakukan loop melalui variable face, memastikan kita menggunakan gambar asli untuk menggambar, bukan versi abu-abu. Nah, ini adalah kodenya for x, y, wh in face, img sama dengan cv2 rectangle, img xy, x tambah w, y tambah h 255002. Nah, yang terakhir, kita memanggil CV2IMSO untuk menampilkan gambar yang telah diproses. Seperti biasa, untuk mencegah jendela gambar menutup secara otomatis, kita menyisipkan pemanggilan white key yang akan kembali saat pengguna menekan tombol apapun. CV-IMSO, CV2MWrite. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menuliskan kodenya. Saya akan buat file terlebih dahulu, tugas5.py. Nah, sebelumnya saya juga akan menyiapkan dulu foto-foto yang akan dikenali nanti sebagai objek. Saya akan coba cari di backup. Nah, saya akan coba pakai foto ini. Saya akan copy. Lalu saya tempel di sini. Maksud saya display. Paste. Tapi kita ubah rename
coba. Nah, setelah itu kita coba untuk mengerjakan kodenya. Yang pertama, import cv2 paste cascade sama dengan cv2 cascade class cvl cv2 data hr cascades tambah hr cascade frontal face default xml. Kemudian img sama dengan cv2.imret terus coba.jpg seperti nama file yang telah saya buat tadi yang ini. Kemudian gray sama dengan cv2 cvt color img cv2 color. Nah, kemudian face sama dengan face cascade the gray 1.08,5. Selanjutnya ada kondisi pengkondisian, yaitu ini tadi yang saya maksud, yaitu menggambar rectangle-nya for x y wh in face cv2 rectangle img xy x tambah w y tambah h 255,00,2. Kemudian untuk menampilkan kita pakai cv2 imshow img cv2 coba.jpg cv2 imwrite kemudian cv2 webk dan cv2 destroy all windows. Ini kita coba jalankan.
Nah, ini hasilnya. Kita bisa lihat sendiri hasilnya. Semua wajah di sini terdeteksi, namun ada beberapa yang harusnya tidak terdeteksi namun terdeteksi. Nah, seperti ini, ini dan ini. Jadi tapi beberapa sudah betul mendeteksi wajah. Nih, bisa kalian lihat. Nah, itu sudah sesuai. Jadi dia mendeteksi. Oke, baik. Saya kira ini cukup jelas. Jadi saya tutup lagi. Selanjutnya kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu bagaimana kita menampilkan pendeteksi wajah dalam bentuk video. Nah, di mana di sini kita membaca sebuah frame, kemudian kita memeriksa frame tersebut untuk wajah dan memindai mata di dalam wajah yang terdeteksi, di mana script ini akan menggambar kotak biru di sekitar wajah dan kotak hijau di sekitar mata. Jadi nanti itu secara real time. Jadi nanti muka saya itu akan menampilkan di bagian ada kotak di wajah saya, kemudian ada kotak hijau untuk mata di bagian mata saya untuk memindai mata. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu, baru kita eksekusi kodenya. Pertama, seperti biasa kita akan impor modul CV terlebih dahulu. Setelah itu kita inisialisasi dua objek. Yang pertama adalah cascade classifier untuk wajah dan juga untuk mata, yaitu face cascade dan juga eye cascade. Nah, selanjutnya kita akan membuat script interaktif di mana kita akan membuat umpan kamera dan mulai melakukan iterasi pada setiap frame, di mana kita melanjutkan hingga pengguna menekan tombol apapun. Jadi kalau misalnya selama saya tidak menekan tombol apapun, kamera itu akan tetap ada di layar setelah saya jalankan kode nanti. Di mana di sini kita akan mengubah menjadi hitam putih sebagai langkah pertama dalam memproses, yaitu if suggest gray CV to CVT color. Nah, selanjutnya kita akan mendeteksi bagian ketiga, mendeteksi wajah menggunakan metode detect multiscale dari detektor wajah. Nah, selanjutnya kita menggunakan argumen scale vector dan juga min neighbors. Di mana di sini kita tentukan untuk size ukuran minimum wajah itu 120 kali 120. Nah, asumsinya ini adalah pengguna itu dekat dengan kamera. Jadi aman untuk mengatakan bahwa wajah pengguna akan berukuran besar. Jadi memang size-nya itu minimal 120 120. Nah, setelah itu kita akan melakukan iterasi pada persegi panjang dari wajah yang terdeteksi, di mana nanti akan menggambar bingkai biru di sekitar setiap persegi panjang pada gambar berwarna asli. Kemudian dan dalam wilayah persegi panjang yang sama pada gambar skala abu-abu, kita melakukan deteksi mata. Nah, itu dengan kode for x, y, w, h in face CV to rectangle. Nah, so ini seperti yang tadi, cuman di sini itu secara real time karena dia menggunakan video. Nah, di sini ada fun fact atau tips. Nah, di mana detektor mata sedikit kurang akurat daripada detektor wajah. Karena kenapa? Karena kita akan melihat bayangan bagian dari bingkai kacamata atau area lain dari wajah yang salah terdeteksi sebagai mata. Nah, di mana untuk bagaimana kita meningkatkan hasil, kita bisa mencoba menggunakan atau mendefinisikan ROI gray, di mana sebagai area yang lebih kecil dari wajah karena kita dapat membuat tebakan yang baik tentang lokasi mata pada wajah yang tegak. Oke, mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, di sini juga kita bisa menggunakan argumen make size untuk menghindari positif palsu yang terlalu besar untuk mata. Nah, selain itu kita juga bisa menyesuaikan min size dan make size sehingga dimensinya proporsional dengan W dan H. Nah, selanjutnya, langkah kelima adalah kita akan melakukan perulangan melalui persegi mata yang dihasilkan dan menggambar garis hijau di sekelilingnya. Nah, ini adalah untuk face detection-nya. Nanti hasilnya itu seperti ini. Jadi kita akan coba membuat kodenya terlebih dahulu. Lalu melihat hasilnya apakah seperti ini atau tidak. Nah, ini kita coba kontrol. Kita komen saya terlebih dahulu, kemudian kita import shift itu. Kemudian face cascade classifier shift itu data HR cascade. Kemudian A cascade sama dengan cv2 dot cascade classifier cv2 data dot hr cascade. Nah, setelah itu kita ambil kameranya sama dengan cv2 dot video capture. Kemudian while cv2 white K. Nah, ini untuk face-nya.
Oke. Nah, jadi ini karena kita menggunakan kamera dan saya tidak bisa pakai kamera di bawaan saya karena memang saya pakai untuk merekam. Jadi nanti saya akan matikan, kemudian saya jalankan. Setelah itu saya akan menggunakan HP untuk merekam. Jadi saya akan uh, ya, saya akan merekam pakai HP. Jadi saya tidak akan jalankan terlebih dahulu, saya akan matikan terlebih dahulu rekaman ini. Lalu saya lanjut rekamnya nanti di menggunakan HP. Ini adalah tampilan langsung dari kamera HP saya, karena kamera laptop saya tidak mendukung untuk hal tersebut ketika kita menggunakan bersamaan kamera dan perekaman layar. Oke, kita coba run terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul muka saya, di mana di sini ada rectangle di bagian muka saya warna biru dan juga dia akan mendeteksi bagian mata saya itu warna hijau. Seperti yang kalian lihat. Nah, ini adalah hasil dari bagaimana kita menggunakan deteksi wajah menggunakan video secara real time. Nah, ini adalah secara real time-nya. Bisa kalian lihat sendiri, bisa kita lihat sendiri. Oke. Nah, untuk menghentikannya kita Ctrl C. Nah, oke, jadi seperti itu tadi cara pengimplementasian dari deteksi wajah secara real time. Saya akan lanjutkan kembali menggunakan kamera laptop. Nah, oke, baik, itulah tadi bagaimana pengimplementasian dari deteksi wajah. Selanjutnya kita kembali pada bukunya. Selanjutnya adalah bagaimana kita melihat pengenalan wajah. Kalau tadi kan deteksi wajah, selanjutnya adalah pengenalan wajah. Nah, di sini kita akan menggenerate data menggunakan untuk melakukan pengenalan wajah. Jadi nanti di sini kita akan membuat suatu file dengan ukuran yang sama yaitu 200 x 200 pixel. Kemudian kita recognizing face-nya. Nah, di sini untuk recognition face-nya itu ada beberapa cara. Yang pertama ada eigenface, ada visor face, dan juga local binary pattern histogram atau LBPH. Nah, di mana di sini yang pertama bisa kita lakukan menggunakan PCA, eigenface, visor face, LBP. Nah, di sini kita hitung berdasarkan confidence score. Sedangkan kalau eigenface performance, dia itu mengkalkulasinya itu menggunakan dari dataset berdasarkan nilainya. Kalau visor face, dia itu konsepnya itu dimana mereka komputasinya melihat akurasi dari eigenface sendiri. Nah, sedangkan LBP dia itu membagi menjadi deteksi kayak kumpulan objek-objek kecil. Nah, sehingga ketika wajahnya terbalik ataupun apa dia tak bisa mengenali. Nah, itu perbedaan dari visor face dan eigenface-nya. Selanjutnya adalah ada loading the training data for face recognition. Jadi nanti kita akan membuat suatu file di mana dengan struktur filenya itu adalah data at JH ini untuk nama orang. Jadi kalau nanti nama saya adalah H berarti H seperti itu. Kemudian kita akan menggunakan juga import OS, CV2 dan NumPy di mana nanti kita akan pengenalan wajah. Nih wajahnya siapa seperti itu. Nah, kalau tadi sebelumnya adalah deteksi wajah. Nah, ini adalah kodenya nanti yang akan kita lakukan di video selanjutnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.